kita sudah memproses. Ya, kita penegak hukum tidak begitu tiba-tiba langsung misal gitu ya. Jadi kalau ada laporan polisi kemudian ini tidak diproses, kan kita sudah memproses dengan waktu yang panjang, yang katanya lamban, yang katanya ini, padahal kita bekerja, Mbak. Jadi tidak bisa juga langsung tiba-tiba secara otomatis setelah dicabut laporan ini selesai ya gitu loh. Ini ada mekanisme, kita juga bekerja dengan prosedur, kita juga harus menjalankan apa yang jadi aturan kepolisian. Penyanyi dangdut Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Lalu bagaimana status Rizky Bilar saat ini? Apakah masih tersangka? Informasi terbaru akan disampaikan rekan Maria Assegaf yang berada di Polres Jakarta Selatan. Silakan Maria Assegaf. Ya, selamat siang Putri Widasari dan juga pemirsa. Memang betul kita tahu bersama kemarin pada tanggal 13 Oktober Rizky Bilar kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka kemudian disangkakan dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tapi kita juga tahu mendengar juga pernyataan dari kuasa hukum baik Rizky Bilar maupun juga Lesti Kejora yang tadi pagi pun kami jumpai. Lesti juga menyampaikan secara langsung pada awak media bahwa memang menarik laporannya dan juga ada perdamaian antara dirinya dan juga Rizky Bilar dalam hal ini sebagai tersangka. Tapi kalau kita berkaca melalui konsekuensi hukumnya akan seperti apa? Nah, sudah bersama saya saat ini sudah ada AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas dari Polres Jakarta Selatan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ibu, kemudian kita tahu bersama kemarin penetapan tersangka, tapi kita tahu juga bahwa sudah ditarik laporannya. Tapi per hari ini, siang ini, detik ini, Ibu, status dari Rizky seperti apa? Ya, untuk status saudara kita R masih tersangka dan ditahan untuk saat ini, Mbak. Jadi untuk laporan polisi yang sudah dicabut oleh saudara L sudah dicabut, ya. Silakan saja, itu haknya. Oke. Tapi kalau untuk alasan pencabutannya juga sudah diutarakan kepada pihak polisian? Ya, untuk alasan yang jelas pasti masih sayang karena memang itu yang dasarnya pasti. Kita ingat betul ya Bu, pada saat laporan kemudian diajukan datang sendiri ke Polres dengan berbagai barang bukti yang diajukan, tapi untuk saat ini kemudian ditarik. Sikap dari Polres seperti apa? Ya. Jadi kalau dari kepolisian yang jelas dari Polres Jakarta Selatan menerima laporan, ya laporan kemudian kita tindak lanjutin dengan mendatangin TKP, kemudian bikin visum, lanjut untuk mengumpulkan barang bukti, lanjut lagi kita juga memeriksa saksi-saksi. Itu adalah yang jelas proses, Mbak. Ya, jadi kita tidak diam. Laporan sudah kita terima, pasti kita tindak lanjuti dengan itu, Mbak. Kemudian fakta menjawab semuanya. Itu, Mbak, yang kita lakukan, penegak hukum jelas. Kuasa hukum dari Rizky Bilar kemarin sempat meluapkan emosinya mengapa kemudian kliennya ditetapkan sebagai tersangka, bahkan juga dihadirkan di depan media meskipun sudah ada pencabutan. Ya, jadi pencabutan silahkan saja, tapi kita punya mekanisme, ya, prosedur jelas. Nah, itu yang kita lakukan. Proses itu lagi berlangsung, ya. Jadi itu yang jelas, Mbak. Kalau dari segi waktu Bu, antara penetapan tersangka dari RB ini dan juga pencabutan laporan dari L ini, mana yang lebih dahulu Bu? Ya, jadi kita sore, Mbak, sore kira jam 4 itu kita sudah mengumumkan. Berarti proses itu sebelumnya itu kita sudah melakukan. Kemudian untuk pencabutan malam, Mbak. Nah, jadi itu berarti udah ada jeda waktu. Ya, jadi kita sudah menahan dulu baru ada pencabutan. Itu, Mbak. Artinya pernyataan dari kuasa hukum RB yang menyatakan sudah ada pencabutan lebih dulu. Ada apa dengan Kapolres? Ini tidak benar. Oh, tidak. Jadi itu benar. Jadi kita sudah langkah-langkah kita lakukan semua, Mbak. Ya, jadi tidak kita serta-merta kemudian otomatis menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemarin kita ketahui, kemarin kita memeriksa sebagai saksi dulu, oke? Kemudian baru kita tetapkan, lanjut langsung kita tahan. Nah, itu proses, bukan hanya satu jam atau 2 jam. Itu semua proses, Mbak. Kita ada bukti fakta, ya. Jadi itu yang mendasarkan kita sebagai penegak hukum, kita tidak main-main atau kita serius menangani apapun yang dilaporkan ke polisi, yang jelas di Polres Jakarta Selatan, Mbak. Siap.
Iya, jadi tidak ada permainan di sini. Jadi tidak ada hukum harus begitu saja gitu loh. Jadi kita ada proses, Mbak, proses semua ya. Nah, langkah hukum usai saat ini, usai ada pencabutan akan seperti apa dan juga penahanan 20 hari itu akan seperti apa, Bu? Ya. Jadi ini proses lagi berjalan ya, bergulir. Semua kita terima dari mulai pencabutan, kemudian nanti damai ya, ada akta perdamaian namanya. Nanti itu pasti kita terima. Kemudian kita proses ya. Jadi itu pasti ada gelar perkara namanya, Mbak. Jadi itu semua digelar. Ya pimpinan jelas tahu itu harus sudah jelas. Penyidik semua menyimpulkan itu, Mbak. Jadi tunggu saja. Semua masih diproses ya. Kita tidak main-main atau serius ya untuk penegakan hukum yang jelas, Mbak. Iya. Kita tahu kemarin ada penahanan 20 hari terhadap RB. Ini akan berlanjut atau seperti apa? Ya nanti kita lihat. Ya, ini lagi proses. Jadi semua lagi proses, Mbak. Jadi tidak otomatis langsung tiba-tiba laporan dicabut kemudian langsung bisa keluar. Jadi ini ada proses, Mbak. Mekanismenya itu kita jalani, ya, Mbak ya. Kita akan tunggu nantinya. Tapi sekali lagi, Bu, terakhir penekanan, Ibu, kecaman dari kuasa hukum RB Hotma Sitompul terhadap Kapolres yang justru kemudian menuding ada apa dengan Kapolres yang kemudian memainkan hal ini. Klarifikasi dari Polres Jaksel. Ya, jadi kita selama ini, Mbak, sudah bekerja, ya, sudah kita kumpulkan semua barang bukti. Kemudian saksi-saksi itu adalah bukti fakta. Jadi kita tidak menentukan seseorang langsung menjadi tersangka atau ditahan. Ya, jadi itu yang jadi acuan kita. Kita penegakan hukum, bukan main-main, Mbak ya. Jadi kita menegakkan hukum yang jelas, ya. Dari laporan polisi yang kita terima, kita proses ya. Jadi itu, Mbak, itu yang jelas pasti kita pakai. Baik, terima kasih banyak Bu Nurma atas waktu.